waktu kan angka 1920 itu kan aku nggak bisa ya. Aku bilang aku nggak sanggup, gitu kan. Terus tapi mereka kan memaksa untuk semua orang tua menyanggupi itu gitu loh. Iya. Ini tadi penagihan pertama itu bulan November. Itu dia bilang gini, Mbak, Hansa cicil aja 100 tiap bulan. Kan iya, memang iya gitu kan. Iya. Aku cicil 100 kemarin ada 100 kita taruh gitu kan, tak cicil gitu. Yang penting ini omongannya si orang tua yang nagih ke aku itu. Iya. Yang penting ini aja kaos classmate-nya itu ada dulu begitu. Ya dong, aku bela-belain ke situ dong. 100 ya. Berarti kan ada lebih nih kalau kaosnya 80. Cuman kan bulat lah gitu ya. Terus tadi di WhatsApp dia bilang gini, Mbak, maaf ya Hansa nggak bisa ikut classmate karena belum ada uangnya. Wah, diskriminasi. Iya. Terus aku nanya balik dong. Iya. Loh kok nggak ada uangnya? Kan kemarin dibilang 80-nya aku udah setor 100 loh. Iya. Dia minta yang 500. Jadi pengen minta langsung lunas kalau bisa. Langsung lunas di semester ini. Aku bilang, aku nggak bisa kayak gitu. Iya. Kemarin kamu bilang, aku suruh suruh cicil 100.000 setiap bulan. Iya. Ini aku lagi usahain supaya uang 500 itu terlunasi di akhir semester ini. Iya. Aku bilang gitu kan. Jangan lu paksa gue buat melakukan sesuatu yang gue nggak bisa gitu Iya. loh. Jadi dari luar daya kemampuan. Ya. Dan ya itu tadi nyebut konsekuensi sekolah di Rawalas itu ya BTW SD negeri ya, sekali lagi sekolah dasar negeri 12 Rawamangun Muka Selatan. Lokasinya di belakang lab school di wilayah area UNJ. Iya. Dulu RSBI dan kepala sekolahnya masih tergila-gila dengan RSBI. Sampai semua orang tuanya yang mampu lah ya, yang punya pemikiran kalau itu adalah sekolah RSBI, sekolah nomor 1 di Rawamangun itu nggak boleh yang namanya dicemari sama orang yang tidak mampu gitu loh. Iya. Tuh. Terus aku bilang, lah ya sekolah, tapi gue kan nggak mampu, gue secara individu gue nggak mampu. Terus dia bilang harusnya kan hak semua. Ya. Adalah hak warga negara loh untuk mendapatkan pendidikan. Iya, bukan pengelompokan atas nama sebuah standar ini. Terus dia bilang, oh ini nggak pengaruh Mbak, mau anak petinggi, mau bukan petinggi, mau peserta KJP, harus mau RSBI. bukan gitu. Nah gue mengajukan KJP itu tidak diterima hanya karena apa? Aku tinggal di komplek. Iya. Gitu loh. Aku pernah ditanya, mungkin rumahnya Mbak Nining ada AC-nya? Oh ya, AC sentral gede banget, aku bilang gitu. Naikin, aku bilang gitu. Bukan naikin. AC-nya gede banget, itu sekali nyala, terbang semua. Gila, angin gue kekuatan alam, Iya, benar. Gitu loh. Itu dia nggak paham juga. Terus kemarin dia bilang, Mbak kita mau main ke rumah, main aja ke rumah. Biar kalian lihat situasinya seperti apa, main. Tapi ini tadi masih aja kayak gitu. Terus aku bilang, sekali lagi Mbak, gue lagi kumpulin, aku bilang gitu. Paham nggak sih? Mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk melunasi itu di akhir semester itu paham nggak? Aku bilang gitu. Kan lu sendiri yang bilang kemarin, sekarang udah gue cicil 100.000 kemarin nitip. Katanya buat kaos classmate, udah gue bela-belain itu ya kaos classmate, kenapa tiba-tiba nggak ada nama anak gue gitu kan? Inilah sebuah ironi kehidupan Mas Menteri. Jangan cuma kurikulum aja, guru-guru aja nggak diperhatiin, guru honorer. Betul. Gile. Gue marah nih berapi-api sebenarnya. Iya. Ya wajar nggak? SD negeri loh Mas. Iya. Mas Menteri. Yang harusnya mengayomi semua warga negara, bukan karena sebuah standar yang ini harus diperhatikan ya. Makanya dari kemarin-kemarin aku selalu bertanya, standar sekolah negeri itu seperti apa gitu. Kalau sekolah negeri masih memberlakukan RSBI, sementara RSBI sendiri itu sudah dicabut, menterinya enggak ini gitu kan. Betul. Gitu. Terus apa bergeser banget gitu. Sekolah negeri zaman dulu sama sekarang itu bergeser banget gitu. Beda 180
Kalau 360 kan nanti balik lagi ya. Iya, Berarti 180 derajat gitu. Berlawanan artinya gitu kan. Mbok yo dibenahi gitu loh. Yang benar-benar sekolah negeri itu ya sekolah negeri, sekolah yang difasilitasi sama pemerintah, bukan mengeruk. Mentang-mentang difasilitasi terus kepala sekolah seenaknya aja gitu mengeruk. Dengan mendoktrin bahwa sekolah ini perlu ini. Ya, Pak Kepsek, Bu Kepsek. Sekolah negeri zaman aku SD dulu nggak ada yang namanya AC, tapi jendela sekolah itu lebar-lebar. Iya, jadi tetap dingin. Tetap sejuk, tetap dingin, sirkulasi udara bagus dan anak-anak nggak gampang bengek. Iya, benar. Virus-virus itu nggak berterbangan di ruangan kelas. Iya. Terus nggak usah sekolah tingkat juga nggak apa-apa kok. Zaman dulu itu SD aku aja nih ya, SD aku yang di Solo itu masih berdiri dengan bangunan kunonya. Dan nyaman. Itu satu kelas cuman satu. Jadi kelas 1 ya 1. Nggak ada 1A, B, C, D, E. Sekarang ngapain gitu? Banyak-banyak tapi nggak memperhatikan atau tidak menyediakan fasilitas sesuai dengan standar sekolah negeri. Iya, benar, Mbak. Gitu loh. Kalau cuman buat pamer-pameran, oh sekolah negeri di sini paling bagus nih, biayanya sekian. Sekolah negeri paling bagus, biayanya sekian. Dia baru kelas 4 loh, kelas 5 tuh 5 juta nanti. Kemarin aku dapat bocoran. Iya. Tabungan kelasnya 5 juta, belum komitenya. Kelas 6, tabungan kelasnya itu bisa 8 juta, belum komitenya. Ya, ini apa ini? Pungli atau apa? Iya. Jelas-jelas kalau buat aku itu pungli gitu kan. Iya, pungli bisa juga untuk hal yang tidak jelas. Iya. Yang aku cuman mau minta ini ya, pemahamannya deh, pemahaman kepada kita nih para orang tua gitu ya. Tentang status kependidikan di sekolah negeri itu gimana? Coba diperjelas, undang-undangnya dibenerin gitu ya. Terus birokrasinya yang katanya tidak bisa didobrak sama apapun itu disingkap gitu loh. Iya, betul, Mbak. Masalahnya di Indonesia nggak ada yang berani kayak gitu. Betul. Nggak ada yang berani. Bagian ini misalnya Kementerian X begini bongkar gitu. DPR juga cuma ngomong doang, marah-marahin menterinya doang, tapi nggak berlakukan apapun gitu loh. Kalau gue mau dicekal nggak apa-apa, di fakta kok. Iya, suara hati ini. Suara hati, fakta, yang pasti fakta. Iya. Tadi dia bilang juga, semua setuju gitu kan. Ya, peserta tadi dengar lihat kan, semua setuju, semua orang tua yang sekolah di situ setuju dengan angka segitu. Lah, gue nggak setuju. Iya. Gue nggak setuju karena gue tahu kemampuan gue gitu. Iya. Orang tua yang lain setuju karena tidak bisa bersuara seperti ini. Iya. Satu. Yang kedua, tidak mau bersuara seperti ini. Karena takut anaknya dibully. Iya, itu yang paling jadi ancaman. Sebelum anaknya dibully, orang tuanya, dibully secara verbal. Paham nggak sih Mas Menteri? Yang kayak gini-gini? Harusnya dipelajari di itu. Ini baru sekelumit loh ya, baru sedikit loh. Kalau gue mau bongkar ya, itu kepala sekolah meminta aku secara pribadi untuk ngejual aset. Aset dari mana? Iya. Aku bilang tadi sama OTM, Mbak, gue minta maaf juga kalau gue lebih memprioritaskan makanan sehari-hari buat anak gue. Iya, betul, Mbak. Gue lebih memprioritaskan makan dia sehari-hari, gue lebih memprioritaskan dia bisa berangkat sekolah sehari-hari daripada gue memaksakan uang makan itu gue taruh di sekolah yang belum tentu anak gue bisa makan gitu loh. Iya, betul. Belum tentu besoknya dia bisa sekolah lagi gara-gara itu tak alihkan. Paham nggak sih? Iya. Jangan injek-injek orang yang nggak punya deh.
Orang yang mampu tuh tutup mata, tutup telinga. Yang penting kebutuhan dia selesai. Bisa memenuhi, selesai, udah. Gak peduli. Nginjek-nginjek orang yang gak mampu, itu yang dia pedulikan. Gitu loh. Mau sampai kapan kayak gini? Betul, Mbak. Kalaupun gue punya duit juga, gue tetap minta. Yang namanya itu harus benar, harus membela bener-bener, terserah dah. Mau dibilang BTW pernah Soekarno ya, membela yang namanya kaum cilik ya, kaum proletar ya, itu dibela bisa-bisa. Sekarang kemana? Yang katanya tunas-tunasnya aja nggak begitu. Organisasinya yang merangkul katanya nih nggak begitu. Dengan gue nggak punya organisasi, gue bebas ngomong. Kesel. Ini curahan. Karena apa ya? Keluar rumah itu orang lain cerita begini juga tentang anaknya di sekolah. Sama. Ya Allah, aku udah punya segitu banyak masalah ya sama sekolahan ini, sama ya itulah. Terus orang-orang pada cerita, orang tua siswanya dari sekolah-sekolah lain cerita begitu juga, mau mindahin anaknya di sekolah negeri, ditarik duit 600.000, kalau enggak ditarik uang AC sampai 3 AC atau 3 CCTV. Itu di sekolah anakku tuh, CCTV rawalah, sekali lagi CCTV, ditodong uang CCTV, ditodong uang AC. Sekolah ini memang udah terkenal dari dulu matre gitu, karena gengsi, kepala sekolahnya gengsi. Jadi untuk menaikkan kualitas, dengan tujuan meningkatkan kualitas, tetapi tidak dipikirkan bagaimana meningkatkan kualitas itu. Jadi langsung bayaran yang tidak ada. Bayaran di sini adalah di program, jadi bayaran menurut versi sendiri gitu, bukan standar nasional. Ini yang jadi masalah besar. Itu loh. Komisi 10 ya kalau nggak salah di bagian pendidikan ya, Komisi 10 di sini ada Dede Yusuf ya. Dede Yusuf ya. Ada Pak Dede Yusuf, tolonglah. Aku mengikuti pergerakan di Komisi 10. Itu banyak ya yang nggak suka sama kebijakan Pak Menteri, Mas Menteri gitu. Tolonglah dibenerin, bener-bener yang dikurek-kurek sampai ke bawah-bawah gitu. Sampai ada ibu guru di pedalaman yang mesti jalan kaki lewat hutan gitu ya, di mana-mana di kanan kirinya bisa ada binatang buas tiba-tiba seperti buaya, ular ya. Ini yang harus diperhatikan. Sebenarnya kesejahteraan guru ini, mereka mengajar dengan perjuangan dan juga nyawa, mempertahankan nyawa. Iya, sama lah gitu ya, kita orang tua juga berjuang untuk ke situ, guru honorer pun juga berjuang untuk ke situ gitu. Disamain gitu loh. Masuk gaji guru honorer di situ cuma 100.000 sebulan. Gitu lah. Kalau aku disuruh pilih ya, aku ada uang 100.000. Antara aku harus kasih ke sekolah anakku atau aku harus kasih ke guru honorer yang ada di ujung sana gitu ya. Aku kok pilih yang di ujung sana loh. Betul. Mereka lebih gitu membutuhkan. Kenapa? Karena si ibu guru yang itu ini di ujung sana itu, guru-guru yang di ujung sana yang cuma 100.000 sebulan itu harus membiayai anaknya. Ya aku juga harus membiayai anakku, tapi kalau aku disuruh pilih antara anakku sama ibu guru yang di ujung sana, aku mending 100.000 tak kasih ke sana. Biarin aku dan anakku cecer mati-matian nggak masalah gitu, karena aku juga ngajar gitu. Dan kalau aku ngajar, aku free, no charging. Free charging. Nggak ada 1 rupiah pun yang tak tarik dari anak-anak, meskipun aku tahu mereka mampu bayar. Tapi nggak ada yang namanya kayak gitu. Dan aku ngerasain. Loh, gue juga pernah jadi orang kaya. Jadi tahu. Almarhum orang tua aku kaya raya.
aset di mana-mana, miliaran gitu. Tapi enggak bikin aku gede kepala. Iya. Asetnya di mana-mana, banyak. Tapi itu kan aset orang tua. Iya. Bukan aset aku. Betul. Jadi aku minta teman-teman yang sayang sama anak-anaknya seperti ini, tolong deh. Sampai ada tukang ojek yang sempat aku ngobrol itu, dari mengojek dia harus kumpulin uang sekolah khusus buat anaknya, satu anaknya 3 juta. Masya Allah. Kalau soal kayak gitu-gitu aku banyak cerita deh. Iya, cerita yang sedih. Cerita yang sebenarnya tuh banyak, cuman nggak sekarang lah. Iya. Udah terlalu 4 ya. Iya. Mau jemput dulu. Oke, bye maksimal. Terima kasih semuanya.